Dan kami baru saja mendapatkan informasi terkini bahwa Direktur Utama Citylink, Albert Burhan, telah mundur dari jabatannya. Langkah tersebut diambil pasca beredarnya video yang merekam seorang pilot Citylink mabuk dan juga berjalan sepoyongan. Untuk mengkonfirmasinya, kami telah terhubung saat ini dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Arief Wibowo. Selamat sore, Pak Arief. Selamat sore. Dengan Budi Adiputrowo dari CNN Indonesia, Anda bisa konfirmasi kebenaran berita bahwa Bapak Albert Burhan resign dari jabatannya sebagai Dirut Citylink, Pak? Iya, jadi pada sore hari ini saya juga sudah berkomunikasi langsung juga dengan Pak Albert bahwa dengan kejadian yang terkini yang menimpa Citylink, memang saya kira ini satu bentuk rasa tanggung jawab yang mendalam dan elegan, kalau saya bilang, dan gentleman dari seorang Dirut Citylink untuk mengajukan permohonan pengunduran diri. Jadi beliau mengajukan permohonan pengunduran diri beserta direktur operasinya. Namun demikian, saya kira kita memang melihat ini memang menyangkut masalah menjaga kredibilitas Citylink sebagai perusahaan yang dicintai oleh rakyat Indonesia, sehingga keputusan yang elegan ini kita masih memerlukan proses dengan pemegang saham Garuda Indonesia, karena kan Garuda Indonesia ini kan perusahaan publik dan dimiliki oleh mayoritas oleh pemerintah Republik Indonesia dan beberapa pemegang saham publik lainnya. Jadi ini saya tetap masih butuh proses untuk menindaklanjuti atas permohonan pengunduran diri dari Pak Albert Burhan sendiri. Jadi sudah mengundurkan diri tapi belum disetujui oleh para pemegang saham, salah satunya adalah pemerintah ya Pak ya. Jadi belum tentu ini keputusan yang sudah final dari pihak Citylink sendiri. Iya, kalau secara komitmen dari Dirut Citylink tentu ini sudah keputusan bulat secara elegan untuk mengajukan permohonan. Tetapi saya sebagai pemegang saham anak perusahaan Citylink, karena ini perusahaan Garuda Indonesia adalah perusahaan public listed company yang dimiliki oleh pemerintah majority, saya tetap harus berkonsultasi dan mendapatkan kebijakan dari Kementerian BUMN dan pemegang saham lainnya. Pak Arief, bicara mengenai bisnis airline itu kan bisnis kepercayaan publik nih Pak ya. Kalau terkait dengan kemunduran Albert Burhan ini terkait dengan insiden yang terjadi beberapa waktu lalu, publik jadi mengait-ngaitan apakah memang mundurnya Pak Albert dan juga Direktur Operasi Citylink ini semacam mengkonfirmasi bahwa memang betul pilot Citylink yang dituduhkan itu memang betul mabuk dan melakukan beberapa kesalahan itu gitu Pak, maksudnya? Sebenarnya ada beberapa hal yang kita tinjau dalam case yang terjadi di Citylink kemarin, karena semua itu dalam tahap investigasi, ya, semua dalam tahap investigasi, baik investigasi secara intensif untuk apa penyebab utamanya. Namun secara faktual memang ada beberapa kejadian yang menunjukkan perilaku yang tidak profesional. Jadi ini menjadi satu tanggung jawab secara perusahaan juga. Jadi saya kira kembali lagi kepada keputusan yang telah diambil oleh Pak Albert dan Direktur Operasi, ini adalah keputusan yang elegan dan gentleman untuk mengatasi hal tersebut. Nah, di satu sisi nanti kita akan lakukan evaluasi yang mendalam dan sedang dilakukan tindakan-tindakan yang lebih sistemik dan strategik terkait dengan kejadian tersebut. Karena memang kita belum mendapatkan hasil final dari hasil investigasi tersebut. Karena ini bukan masalah yang harus diselesaikan dalam sehari dua hari, tetapi kita kan mengantisipasi masa depan. Jadi memang saya kira bahwa keputusan yang dilakukan oleh Pak Albert dan Pak Hadinoto selaku Direktur Operasi adalah keputusan yang terbaik dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan cinta kepada PT Citylink Indonesia. Jadi Pak Arief, jadi meskipun pihak Citylink kemarin sudah dinyatakan bahwa sebenarnya dalam tes urinnya pilot itu negatif mabuk gitu Pak, atau mengkonsumsi alkohol, dengan mundurnya Pak Albert dan juga Direktur Operasi ini bukan berarti langsung mengkonfirmasi bahwa memang betul sang pilot itu bersalah ya Pak ya. Seperti itu kurang lebih Pak ya. Kalau kita bicara mengenai dampak Pak Arief, halo Pak Arief masih bersama kami. Kalau kita bicara mengenai dampak,
Citylink ini kan kita bicara mengenai bisnis airline. Dampak terhadap kepercayaan publik dan juga bisnis airline terutama Citylink dan juga Garuda ini seperti apa Pak terkait dengan insiden yang ini? Enggak, sebenarnya kan kita ada sistem alert juga ya. Kita kan juga ada sistem yang regularly mengantisipasi adanya anti-drug dan sebagainya. Kita juga bekerjasama dengan unit-unit atau pihak-pihak yang kompeten untuk hal tersebut. Dan pasti dalam satu hal ada beberapa celah yang mungkin ini menjadi pelajaran buat kita. Dan saya kira sistem yang ada sekarang ini itu self defense-nya ada gitu. Karena seperti apa tuh Pak? Karena pada saat kejadian tersebut kan sebenarnya kita juga sudah mendetek juga bersama-sama dengan AFSEC sehingga kita sudah siapkan pilot standby juga gitu. Jadi apapun yang terjadi, apapun probability atau kemungkinan terjadi irregularity atau disruptif dalam satu operasi penerbangan, sebenarnya standar prosedurnya sudah ada. Jadi makanya alhamdulillah itu tidak terjadi gitu. Karena memang ini kejadian yang sangat luar biasa, tetapi terantisipasi dengan baik. Untuk mengantisipasi ke depannya seperti apa Pak Arief? Kalau kita lihat misalnya ada regular check yang lebih ketat lagi misalnya atau misalnya pelaporan-pelaporan dari masyarakat atau para penumpang seperti itu sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi baik di Citylink ataupun di semua maskapai yang ada di Indonesia. Iya, baik. Jadi yang pertama tetap budaya safety itu akan kita kuatkan ya, karena budaya safety itu akan menjadi concern dari top management sampai ke front line. Jadi siapapun yang berada di area operasi penerbangan, mereka harus tahu mana safety hazard yang harus menjadi alert dari setiap karyawan. Jadi kalau satu peer atau satu tim kita ya ada beberapa perilaku yang mungkin akan hazard terhadap safety, kita sudah alert dari awal. Ini pertama culture dari safety. Yang kedua ya kita akan cek semua prosedur ya, bisa ditambahkan prosedur yang mungkin lebih ketat. Dan yang ketiga kita akan melakukan bersama dengan pihak yang berkompeten, terutama dengan antisipasi kemungkinan pemakaian obat-obat terlarang dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita sudah secara reguler lakukan untuk itu. Seperti apa sih Pak secara reguler antisipasinya gitu yang sudah dilakukan selama ini oleh Garuda ataupun Citylink misalnya? Ya, melakukan random check, melakukan pembinaan, melakukan reminder kepada seluruh jajaran yang terkait dengan operasi penerbangan, terutama yang sangat-sangat dekat dengan simpul-simpul safety hazard gitu. Itu yang paling utama yang kita lakukan. Jadi kita sekarang secara masif juga melakukan tindakan preventif untuk ke depan. Pak Arief, ini sebelum saya tanya pertanyaan yang terakhir terkait dengan teguran dari Kementerian Perhubungan, kalau kita lihat kan proses yang terjadi kemarin kan ada laporan dari atau ada keluhan dari passengers Pak, dari penumpang kepada awak kabin setelah mendengar suara pilot di intercom. Apakah mekanisme ini nanti juga akan diperhatikan Pak, misalnya oleh Garuda atau Citylink bahwa jika ada keresahan dari penumpang ini bisa lebih diakomodasi gitu ke depannya Pak? Pasti Pak, karena makanya ya, safety hazard itu kita kenalkan kepada seluruh karyawan dari top sampai front line. Jadi setiap kali ada informasi yang menyangkut masalah safety hazard, itu adalah informasi yang sangat berharga buat kita. Jadi kalau ada masukan-masukan dari masyarakat, itu sangat-sangat berharga buat kita. Ya. Meskipun jelang lepas landas seperti kemarin itu Pak, pasti harus diperhatikan dan harus ditindaklanjuti oleh airlines gitu Pak ya? Pasti, karena sebenarnya pada saat yang bersamaan, AFSEC dan co-pilot kan juga melakukan antisipasi. Cuma kan itu terbukti bahwa dengan segera delay 1 jam kita ganti pilot. Oke. Pak Arief, kalau kita ketahui Kementerian Perhubungan sudah memberikan surat teguran yang cukup keras kepada Citylink. Apa tanggapan dari korporasi Pak terkait hal ini Pak? Ya, ini sesuatu yang sangat wajar ya bagi regulator untuk memberikan teguran kepada operator. Jadi kita sadari betul kalau memang ada beberapa kelemahan yang harus kita perbaiki, kita pasti akan jalankan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh regulator. Oke. Yang terakhir Pak Arief, jika Pak Albert Burhan dan juga Direktur Operasi kemudian mundur dari jabatannya,
siapa yang kemudian akan menjadi caretaker pengganti CEO dari Citylink ini sendiri, Pak? Ya, jadi kalau secara GCG atau aturan main atau prosedur, kita masih punya waktu untuk melakukan assessment dan konsultasi dengan para pemegang saham mayoritas dan pemegang saham publik. Jadi kita tetap akan berkonsultasi dengan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham publik. Baik, terima kasih sekali lagi keterangan dan konfirmasinya Pak Arief Wibowo, Direktur Utama PT Garuda Indonesia.